warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Elsa Hidayah dengan NIM 006. Yang kedua ada Fatimah Tuzarok dengan NIM 011. Yang ketiga ada Nabila Agustina dengan NIM 015. Yang keempat ada Meta Egi Pratiwi dengan NIM 030. Yang kelima ada Puji Rahmawati dengan NIM 033. Yang keenam ada Linda Amelia dengan NIM 034. Berikut video dari kelompok 1. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar saat ini. Jalbong merupakan celengan yang terbuat dari bonggol jagung dan diberi hiasan tali rami dan kain batik. Perkembangan permintaan dan penawaran produk jalbong ini lumayan banyak mengikat dengan bentuk celengan yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Pemerintah mendukung pemasaran jalbong karena bisnis jalbong dapat memperkenalkan kearifan lokal batik yang dimiliki suatu daerah, meningkatkan kreativitas masyarakat, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum bekerja. Yang kedua, estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang. Produk akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pelanggan. Pemasaran melalui media sosial dan kemudahan pengiriman barang melalui teknologi transportasi logistik membuka pasar yang luas bagi jalbong. Tingginya animo masyarakat yang menggemari produk kerajinan tangan yang unik dan khas. Yang ketiga ada segmentasi. Dari sisi demografis, seluruh masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dari segi geografis, pasar domestik yang dijual dan didistribusikan ke berbagai kota. Dari sisi psikografis, beragam kelas ekonomi, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Perilaku konsumen yang gemar menabung atau yang keempat, target dan positioning. Keunikan jalbong didapati dari bahan dan cara pembuatan serta desain sehingga menjadi daya tarik tersendiri di pasaran dan mampu memposisikan jalbong sebagai suatu produk kreatif dan praktis yang unik serta mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kelima, bauran pemasaran produk. Celengan yang terbuat dari bonggol jagung yang dihias dengan tali rami dan kain batik. Harga jualnya dari produk jalbong ini sangat terjangkau, yaitu mulai dari 50 ribuan. Untuk tempat penjualan jalbong ini mudah dijangkau dan ditemui oleh konsumen dan dapat dibeli melalui e-commerce. Yang selanjutnya, kegiatan promosi melalui Instagram, Facebook, ataupun media online lainnya. Aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, aspek ekonomi. Kerajinan celengan dari bonggol jagung memiliki manfaat dari segi ekonomi maupun keuangan. Nah, salah satunya dapat digunakan sebagai tempat untuk menabung atau menyimpan uang. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian, seperti meningkatnya jumlah pendapatan dari pemilik usaha maupun bagi petani ataupun masyarakat. Kerajinan bonggol jagung juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dapat dijual hingga pasar skala ekspor. Kedua, aspek lingkungan. Limbah dari kerajinan celengan bonggol jagung berupa sesetan dan debu bonggol. Sesetan bonggol jagung bisa digunakan sebagai bahan bakar dan juga bisa digunakan sebagai campuran kompos yang akan digunakan untuk memupuk tanaman di kebun maupun di sawah. Sedangkan debu pada saat pemotongan bonggol bisa dicampurkan dalam pembuatan kompos atau dicampurkan dalam lem yang digunakan untuk membuat celengan. Dampak positif dari pemanfaatan limbah yaitu menghindari memupuknya limbah jagung, meningkatkan nilai ekonomis sebagai produk yang diakui unik dan langka oleh masyarakat, menghasilkan kerajinan yang sangat berguna bagi masyarakat, harga terjangkau, bisa diekspor hingga ke pasar mancanegara, sedangkan dampak negatifnya yaitu limbah bonggol jagung mudah busuk, banyaknya pesaing yang membuat kerajinan dengan bahan baku yang sama. Kerajinan dapat ditiru oleh siapapun. Terbatasnya limbah bonggol jagung. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lokasi, yang kedua ada luas produksi, dan yang ketiga ada layout. Yang pertama yaitu lokasi. Untuk perencanaan letak pabrik, kami memilih lokasi yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Budi Utomo RT 1 RW 2, Desa Megawan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kode pos 59342. Selanjutnya yaitu nomor 2, luas produksi.
yaitu jika pada setiap penjualan produk sebesar 350 biji, jika dihitung per bulan kira-kira sebesar 350 biji dikali 50.000, yaitu sebesar 17.500.000 per bulan. Jadi dalam setahun potensi penerimaan per tahun yaitu sebesar 210 juta per tahun. Jadi untuk keuntungan maksimal mencapai 210 juta per tahun. Selanjutnya yang terakhir ada layout. Dan layout dibagi menjadi dua, yaitu ada layout pabrik dan layout usaha. Yang pertama ada layout pabrik, bisa teman-teman lihat. Di dalam layout pabrik itu terdapat gerbang pabrik, toilet, musola, ruang pembuatan dan pembuatan celengan bonggol jagung, ada ruang pengemasan celbong, ada ruang pemotongan celbong, ada ruang pengamplasan, dan yang paling belakang ada gudang. Yang kedua, layout usaha, yaitu di pinggir jalan, yaitu ada teko celbong, ada sebelahnya pabrik produksi celbong, dan di bagian depan ada Indomaret dan juga Forecart Gaun. Selanjutnya, aspek keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan ekonomi berproduksi produk celengan bonggol jagung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada total biaya variabel sebesar Rp4.748.000. Yang berikutnya ada total biaya tetap sebesar Rp2.250.000. Yang selanjutnya ada total biaya yaitu sebesar Rp6.998.000 yang didapat dari total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Kemudian ada harga pokok produksi atau HPP yaitu sebesar Rp13.996 yang berasal dari total biaya dibagi 500 unit. Selanjutnya ada harga jual per unit yaitu sebesar Rp20.994 yang berasal dari HPP ditambah 50% dikali HPP. Selanjutnya ada laba per unit yaitu sebesar Rp6.998 yang berasal dari harga jual per unit dikurangi HPP. Dan selanjutnya ada break even point atau BEP yaitu sebesar 333,3 atau bisa kita bulatkan menjadi 334 unit, yaitu berasal dari total biaya dibagi harga jual per unit. Kemudian ada return on investment atau ROI yaitu sebesar Rp2.337.332, yaitu berasal dari Rp6.998 dikali 334 unit. Dalam aspek manajemen terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah penting bagi sebuah perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab kepada perorangan, juga dapat mempermudah untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, pada aspek manajemen usaha celengan dari bonggol jagung, kami juga memiliki struktur organisasi, di mana pada tingkatan atas terdapat manajer proyek, yaitu yang bertanggung jawab Elsa Nurhidayah. Kemudian pada tingkatan bawah terdapat manajer produksi, di mana yang bertanggung jawab yaitu adalah Nabila Agustina Fatimatus Zahro. Kemudian pada manajer personalia yaitu yang bertanggung jawab Linda Amelia. Untuk manajer pemasaran yang bertanggung jawab Puji Rahmawati, dan untuk manajer keuangan yang bertanggung jawab yaitu adalah Meta Eki Rosanti. Berdasarkan struktur organisasi yang ada di atas, terdapat deskripsi pekerjaan sesuai dengan bagian masing-masing. Yang pertama, manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab dalam kinerja tim dan mengkoordinir tim dalam pelaksanaan kegiatan, produksi produk, desain produk, mengawasi dan memegang kendali perusahaan. Kemudian yang kedua, manajer produksi bertanggung jawab untuk memproduksi produk, membuat penjadwalan kerja bagian produksi, menentukan standar kontrol kualitas produk, dan kelola pemesanan dari konsumen. Kemudian yang ketiga, yaitu manajer personalia, bertanggung jawab pada pengadaan tenaga kerja dan pengarahan karyawan. Keempat, manajer pemasaran, yaitu bertanggung jawab mengelola promosi, brand, dan analisis peningkatan konsumen. Kemudian
Yang kelima, yaitu adalah manajer keuangan, bertanggung jawab dalam kelola keuangan perusahaan, melakukan koordinasi serta mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran wajib pajak bagi perusahaan agar tetap akurat, efisien, tepat waktu, serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada usaha celengan dari limbah bonggol jagung. Kegiatan yang pertama yaitu survei pasar dan bahan baku. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada minggu pertama dengan penanggung jawab Linda Amelia. Kemudian, untuk kegiatan persiapan alat dan tempat akan dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat. Pada bulan pertama dengan penanggung jawab Fatimatus Zahra. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu adalah tahap desain dan produksi. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan pertama dan minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan kedua dengan penanggung jawab Nabila Agustina. Kemudian pada tahap keempat yaitu adalah tahap promosi akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan 2 dan minggu pertama bulan ketiga dengan penanggung jawab Meta Egi Rosanti. Kemudian pada tahap kelima yaitu adalah tahap pemasaran akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan kedua dan minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan ketiga dengan penanggung jawab Puji Rahmawati. Kemudian pada tahap keenam yaitu adalah tahap evaluasi produk akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan kedua dan minggu pertama bulan ketiga dan minggu terakhir pada bulan ketiga, yaitu adalah Elsa Nurhidayah sebagai penanggung jawabnya. Aspek yuridis. Bentuk badan usaha dari Celpong adalah firma, karena usaha ini didirikan dengan nama bersama di mana anggotanya terdiri dari 6 orang. Maka dengan itu, anggota bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan dan membuat keputusan bersama.